Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala aidan fi ayatin ukhra wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan jin dan manusia, yang kemudian manusia ditugaskan hidup di bumi ini, pasti memiliki tugas dan tujuan. Oleh karena itu, apa yang harus kita sebagai makhluk Allah, tugas kita di dunia ini, dan apa tujuan hidup kita di dunia ini? Dalam perspektif Al-Quran, kita bisa baca dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Tugas manusia itu paling tidak tergambar hanya satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali hanya untuk menghambakan diri kepadaku. Liya'buduni dimaksud di sana bisa diartikan beribadah kepadaku, menghambakan diri kepadaku, mengabdi kepadaku. Itulah tugas manusia hidup di dunia ini. Oleh karena itu, Rasulullah Muhammad SAW mengimplementasikan ayat ini dengan mengajarkan kepada umatnya agar semua aktivitas kehidupannya bernilai ibadah. Karena tugas kita hanya ibadah, menghambakan diri kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, bagaimana caranya agar itu semua bernilai ibadah kepada Allah. Sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah yang ditugaskan untuk menghambakan diri. Maka Rasul SAW kemudian mengajarkan, awali aktivitasmu paling tidak dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan akhiri aktivitasmu setelahnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika kita beraktivitas membaca bismillah atau baca doa tertentu yang diajarkan Rasulullah, maka aktivitas itu bernilai ibadah dalam konteks yang seluas-luasnya. Mari kita renungkan keseharian kita. Ketika kita selesai pulang bekerja, tubuh lelah, butuh istirahat, kita akan berbaring di pembaringan. Rasul ajarkan doa sebelum tidur. Maka ketika kita tidur kita bernilai ibadah. Bangun tidur, Rasul pun ajarkan doa. Kita mau masuk kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi Rasul ajarkan doa. Keluar dari kamar mandi,
Setelah itu kita pakai pakaian, siap-siap ke masjid untuk sholat subuh, ada doanya. Berangkat melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid, ada doanya. Sholat subuh juga adalah ibadah. Semua doa-doa dari Rasulullah itu dalam rangka liya'buduni, menghambakan diri kepada Allah. Bahkan ketika kita suami, kepala rumah tangga mencari nafkah, kita melangkahkan kaki untuk mencari nafkah untuk anak dan istri, untuk keluarga. Ketika kita mengucapkan basmalah paling tidak, atau ada doa yang dari Rasulullah, maka usaha kita mencari nafkah kita bernilai ibadah. Jadi bahasa lainnya, tidak ada aktivitas yang kita lakukan kecuali dalam rangka ibadah, menghambakan diri kepada Allah. Itu tugas manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Itu tugas. Maka apapun profesi kita, sebagai pegawai, pekerja, buruh, pejabat, guru, dosen, kiai, ustadz, semuanya bernilai ibadah kalau kita niatkan ibadah. Kalau tugasnya satu adalah menghambakan diri kepada Allah atau beribadah kepada Allah, lantas tujuannya apa? Quran surat Al-Baqarah 201 yang kemudian kita sering menyebutnya dengan doa sapu jaga, tercermin ada 3 tujuan besar dalam kehidupan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yaqulu, dan di antara hamba-hambaku ada yang berdoa kepada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada 3 tujuan hidup manusia dalam ayat ini. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kehidupan di dunia yang hasanah, pun juga anugerah kepada kami kehidupan di akhirat yang hasanah, dan lindungilah kami ya Allah dari azab neraka. 3. 1 di dunia hasanah, 2 di akhirat hasanah, 3 terlindung dari azab neraka. Itulah tujuan hidup kita. Kalau kita kaji makna hasanah, kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Arab, itu hasanah diterjemahkan dengan arti baik atau kebaikan. Tapi dalam konteks doa 201 Al-Baqarah itu maknanya bukan kebaikan, tapi kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan. Terus apa korelasinya antara kebaikan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan? Itu artinya kalau kita ingin bahagia, perbanyaklah berbuat kebaikan, pasti hasilnya bahagia. Karena ketika kita berbuat baik, kebaikan itu Allah balas dengan kebaikan lagi, bahkan berlipat-lipat. Bukan Allah katakan dalam surat Al-Zalzal, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat kebaikan walaupun kecil, aku akan tambahkan balasannya yang lebih besar lagi, yang lebih banyak lagi. Maka kalau kita ingin hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat, terlindung dari neraka, perbanyaklah berbuat kebaikan. Insya Allah hasilnya bahagia. Pertanyaan ketiga, kalau tugasnya ibadah, tujuannya bahagia, sejahtera dunia akhirat, terus bagaimana cara untuk meraih tujuan itu? Yang pertama, paling tidak jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup, sebagai way of life, sebagai guidance. Bukankah Al-Quran diturunkan dalam rangka itu? Al-Baqarah 185 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas." Bulan Ramadan yang di dalam diturunkan
diturunkan kitab suci Al-Quran tujuannya adalah sebagai petunjuk, pedoman, guidance bagi segenap manusia. Al-Baqarah ayat kedua juga Allah katakan, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ini Al-Quran yang di dalam tidak ada keraguan sebagai petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa. Jadi kalau gitu, jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai guidance. Rasul ditegas dalam sabdanya, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat Rasul." Aku tinggalkan dua hal yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua hal itu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua hal itu apa? Kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, kalau kita ingin bahagia di akhirat, jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Yang kedua, tingkatkan kualitas iman dan amal soleh. Dalam bahasanya takwa. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Khairul bariyah dalam beberapa tafsir diartikan adalah al-muttaqin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh atas dasar iman kepada Allah, maka mereka adalah sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk itu siapa? Mereka yang paling takwa kepada Allah. Kedudukan manusia di hadapan Allah bukan dilihat dari segi seberapa banyak harta yang dimiliki, seberapa cakep wajah yang dimiliki, seberapa banyak detail akademik yang dimiliki. Bukan. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana Bilal bin Rabah, seorang budak hitam yang dulu adalah budak diperjualbelikan, terakhir dia dimiliki oleh seorang konglomerat Mekah namanya Umayyah bin Khalaf, yang kemudian ditebus, dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan sekian, kalau sekarang mungkin sekian miliar untuk memerdekakannya. Kemudian dia menjadi muazin pertama dalam Islam, dan Rasul memberikan informasi kalau Bilal adalah menjadi penghuni surga. Padahal kulitnya hitam, wajahnya juga tidak menarik, tapi karena ketakwaan yang luar biasa. Jadi yang dinilai oleh Allah bukan tampangnya, bukan kayanya, bukan pintarnya, tapi takwanya. Maka oleh karena itu, kalau ingin bahagia, tingkatkan kualitas iman dan amal soleh, atau dalam bahasa lain, takwa. Orang yang bertakwa sudah disediakan surga. Quran Al-Imran 133 Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Segera menuju ampunan Allah dan surga Allah yang membaca seluas langit dan bumi disediakan untuk mereka-mereka yang bertakwa. Jadi tujuan hidup bahagia dunia akhirat bisa diraih dengan ketakwaan. Yang ketiga, dengan ilmu dan pengetahuan. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, harus punya ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin hidup bahagia di dunia harus punya ilmunya. Ilmu dunia. Ilmu bisnis, ilmu dagang, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu manajemen. Silakan. Ilmu perbankan. Cari ilmu. Tapi diingatkan juga, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Pun juga siapa yang bahagia hidup di akhirat harus dengan ilmu. Ilmu agama. Bagaimana cara beribadah yang baik, bagaimana cara berzikir yang baik, cara sholat yang baik, itu ada dalam ilmu agama. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pun juga siapa yang bahagia hidup di dunia dan di akhirat harus dengan ilmu. Maka dalam ajaran Islam
menuntut ilmu, mencari ilmu wajib hukum. Talabul ilm fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu, berusaha untuk mendapatkan ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sampai Rasul ingatkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah olehmu ilmu dari mulai ayunan, geongan, dari mulai kamu bayi lahir sampai kamu masuk lubang lahar. Jauh sebelum tokoh pendidikan dan psikolog Inggris John Locke mengatakan long life education, 15 abad yang lalu Rasulullah mengatakan itu. Carilah ilmu dari mulai geongan sampai kamu mati. Itu artinya belajar seumur hidup. Yang ketiga, harus memiliki sikap balance, seimbang. Jamaah sekalian, Allah menciptakan kita ini terdiri dari dua unsur. Ada unsur rohani, ada unsur jasmani. Ada lahir, ada batin. Ada atas, ada bawah. Ada bahagia, ada menderita. Nah, dua hal ini harus diseimbangkan. Ada dunia, ada akhirat. Quran surat Al-Qasas ayat 77 Allah tekankan itu. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Cari olehmu kebahagiaan negeri akhirat dengan apa yang sudah Allah berikan kepadamu. Dengan ilmu, dengan harta, dengan pemikiran, dengan tenaga, silakan cari untuk kebahagiaan negeri akhiratmu. Tapi Allah ingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kau juga jangan lupakan nasibmu, kehidupanmu di dunia. Kamu di dunia juga butuh biaya, butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, harus berusaha. Lebih rinci bisa katakan, imal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa mal akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini pola balancing. Cari dengan sekuat tenaga bekal untuk hidup di dunia, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi juga cari dengan sekuat tenaga bekal untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Imbang. Orang Islam yang baik bukan hanya yang zikir terus di masjid, bukan. Orang Islam yang baik bukan hanya sibuk bekerja tanpa, bukan. Jadi dua-duanya. Saatnya dia bekerja dengan serius. Saatnya dia ibadah pun dengan khusyuk. Itulah baik dunia akhirat, balancing. Yang berikutnya, agar kita bahagia dunia akhirat, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, harus menjaga dua hubungan dengan baik. Hablum minallah wa hablum minan nas. Duribat ayyamutillah wa inna masuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Dimanapun kalian berada akan dilanda oleh kehinaan, kenistaan, kegelisahan, kegalauan, ketidaktenangan, kecuali mereka-mereka yang menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Terakhir, agar tujuan hidup kita tercapai selain yang tadi sudah disebutkan, landasi semua itu dengan niat ikhlas. Karena dengan ikhlas Allah akan ridho. Dengan Allah ridho, maka Allah memberikan rahmatnya. Dengan rahmat itulah kebahagiaan negeri dunia, kebahagiaan negeri akhirat, dan terhindar neraka akan kita capai. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan inspirasi bagi kita. Memperdomani Al-Quran ini sangat penting. Mari kita gali Al-Quran sedalam-dalamnya, karena Allah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Tidak perlu kita berpikir yang lain-lain. Besok dari luar negeri, padahal mereka adalah ateis, tapi kenapa kita tidak bangga dan tidak yakin dengan Al-Quran yang Allah turunkan, yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Kita ibadah motifnya ikhlas semata-mata menghafidhi Allah, dan semoga kita dijadikan umat Rasulullah yang selalu mengikuti, mencintai, dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, ittaqullah faqad faza muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi 'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.